Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini Majelis Rumah Revolusi Logika akan membahas persoalan peringatan Maulid Nabi yang lazim oleh masyarakat Indonesia merupakan sesuatu yang sakral, di mana peringatan Maulid ini sepertinya merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggal, karena kalau meninggalkan peringatan Maulid ini dianggap kurang beragama, kurang beriman, kurang Islam. Itulah fenomena pada masyarakat Indonesia ini. Maka dari itu saat ini Majelis Rumah Revolusi Logika akan membahas peringatan Maulid Nabi. Pengertian bahasa dari Maulid adalah hari kelahiran, milad. Memperingati Maulid Nabi berarti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk peringatan Maulid ini bisa bermacam-macam. Apapun bentuknya, sebetulnya tidak ada persoalan. Seperti melakukan upacara bersedekah besar-besaran, melakukan bakti sosial, membaca sholawat bersama-sama, membaca puisi, dan lain sebagainya. Itu tidak ada persoalan selama bentuk itu tidak bertentangan, menyimpang dari koridor agama, koridor kemanusiaan. Itu intinya. Sekarang apa maksud daripada peringatan Maulid itu? Yaitu adalah dalam rangka bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang telah diraih, diterima oleh umat manusia ini atas lahirnya seorang nabi, nabi akhir zaman yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kelahiran dari nabi ini perlu kita syukuri. Bersyukur itu merupakan perintah dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di antara dasar daripada bersyukur. Selanjutnya lebih tegas lagi
Allah berfirman dalam kitab sucinya dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka. Jadi penekanannya adalah anishkurli, bersyukurlah kepadaku, waliwalidayka, kepada kedua orang tuamu. Jelas perintah ini datangnya dari Allah. Bersyukur kepada Allah disetarakan dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Kalau dalam hadis dibalik, hadis Tirmidzi, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi peringatan Maulid Nabi ini jelas-jelas dalam rangka umat Muhammad ini mensyukuri nikmat karunia Allah kedatangan seorang nabi yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi itu dalam pandangan logika syariat, Maulid Nabi itu jelas dasarnya. Jadi tidak ada persoalan lagi memperingatin Maulid itu, apakah itu hari kelahiran, apakah itu hari kematian, itu semua tidak ada persoalan. Seperti halnya peringatan hari kelahiran suatu bangsa, kemerdekaan suatu negara, sah-sah saja. Itu tidak ada persoalan selama peringatan itu bentuk, macam, dan jenisnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Itu pandangan logika syariat. Majelis Rumah Revolusi Logika ini akan membahas dalam pandangan logika hakikat, logika nubuwah. Pandangan logika hakikat, logika nubuwah, peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya semata-mata persoalan upacara, makan-makan, ramai-ramai, kegiatan apapun bentuknya itu, bagi logika hakikat, logika nubuwah, tidak di situ fokusnya, tapi fokusnya mencari nilai, makna daripada peringatan Maulid itu. Logika hakikat, logika nubuwah, peringatan Maulid tidak hanya dilaksanakan setiap tahunnya, bisa jadi setiap hari, setiap jam terjadilah Maulid Nabi. Apa yang dimaksud dengan Maulid Nabi dalam pandangan logika hakikat, logika nubuwah? Bagaimana hamba Allah ini, umat Nabi Muhammad ini mampu memaulidkan sifat-sifat daripada nabinya. Melahirkan, maulid itu adalah lahir. Bagaimana umat Nabi Muhammad ini mampu
melahirkan sifat-sifat, sikap-sikap, karakter-karakter, akhlak-akhlak dari nabinya. Itulah yang disebut dengan maulid. Jadi setiap saat umat Nabi Muhammad ini harus selalu maulid atas sifat, sikap, karakter, dan akhlak dari nabinya. Walaupun tidak persis dan memang tidak mungkin sifat, sikap, karakter, dan akhlak umat Nabi Muhammad itu akan persis seperti nabinya. Itu hal yang mustahil. Akan tetapi bagaimana terus dan terus selalu untuk mendekati terhadap sifat-sifat yang dimiliki, sikap-sikap dan karakter serta akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jelas-jelas dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan manusia sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau manusia, siapapun manusianya itu, khususnya umat Nabi Muhammad, jika mengikuti, mendekati terhadap sifat, sikap, karakter, akhlak daripada nabinya, sudah bisa dipastikan orang tersebut betul-betul berada dalam ridha Allah. Karena di ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu jelas-jelas merupakan rahmat bagi semua alam, bagi semua makhluk, bagi semua manusia, tidak hanya bagi umatnya Nabi Muhammad saja. Maka dari itu Rumah Revolusi Logika ini fokusnya kepada persoalan makna, persoalan hakikat, bukan kepada persoalan yang syariat yang kasat mata. Itulah sementara yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.